Ya, orang akhirnya mencoba untuk membedah esensi dari Tuhan sesuai dengan proses spiritual masing-masing. Nah, makanya gerakan spiritual itu kan gerakan jiwa. Lah jiwa manusia ini kan nggak sama esensinya. Artinya yang menjadi nggak sama itu kan yang dihadapi itu nggak sama secara bentuk apa Kenyataan hidup. uh, kenyataan hidupnya kan nggak sama. Ada yang saya merasa gundah karena di sisi pekerjaan, ada di sisi lain gundah karena hubungan sosial, ada yang gundah di sisi apa namanya ingin benar-benar mengetahui hakikat Tuhan itu macam-macam orang yang menjadi pemicu masuk ke pemahaman kitab teles atau kitab kasunyatan sesuai dengan koneksi yang dihadapi, sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Dia mencari di situ. Lah, disitulah uh, manusia mulai membuka berbagai macam khasanah-khasanah ilmu yang tidak hanya dasaran satu kitab itu. Nah, nanti dihubungkan dengan beberapa ilmu lah, termasuk sains, termasuk beberapa ilmu-ilmu kitab yang lain, terus uh, membaca beberapa perjalanan-perjalanan orang, riwayat-riwayat perjalanan orang yang sudah mencapai itu. Nah, itu masuk ke nilai esensi diri akhirnya, proses diri untuk mengarah ke titik yang disebut Tuhan itu. Sampai bisa menguak sebenarnya Tuhan itu seperti apa. Di situ. Lah, dari proses perjalanan kasunyatan, perjalanan pribadi pribadi ini juga akan membuka wawasan diri manusia yang sudah bisa memberikan pemahaman, adopsi pemahaman itu dari berbagai apa, gerakan-gerakan kehidupan itu. Artinya kalau kita apa kolerasinya dengan kalam, kalam itu kalamnya itu tidak hanya di satu sisi, gitu. Tapi banyak sekali kalam itu yang sudah tidak terkotak-kotak oleh bentuk pemahaman. Gitu. Nah itu kita membuka suatu alam makruh kalamnya Tuhan. Jagat raya ini bahasanya. Nah di situ kita bisa menemukan begitu kita mengamati hidup, sensitivitas manusia itu akan terbentuk di situ. Akhirnya kita bisa memahami bahasa-bahasa apa perkitaban seperti ridho. Ridho itu yang sebenarnya secara kasunyatan seperti apa sih? Ikhlas. Seperti dalam kasunyatan seperti apa sih? Karena kasunyatan ini langsung kita sebagai pelaku yang sesungguhnya. Kalau bahasa perkitaban mungkin hanya apa? Kita mengikuti aturan yang sudah dicanangkan. Tapi kalau sudah bicara tentang kasunyatan, ini langsung kedirian kita bahasanya.
kita langsung berhadapan sama Tuhan. Berhadapan dengan zat itu sendiri. Artinya apa? Penyaksi yang sesungguhnya. Dulu kita menjadi penyaksi karena aku bersaksi mengimani ini, mengimani itu. Tapi ini sudah tidak bicara tentang iman karena kasunyatan gitu. Atau mempercayai sesuatu. Jadi saat kita melihat langit itu nggak butuh kepercayaan. Gitu. Udah kasunyatan. Apakah orang itu untuk mengetahui langit dibutuhkan suatu kepercayaan? Kan nggak perlu melihat gunung, melihat matahari. Di situ ada gerakan-gerakan yang tidak bisa dibayangkan secara apa namanya keinderaan. Keinderaan nggak mampu, termasuk bahasanya pikiran itu nggak mampu. Begitu hebatnya kekuatan itu. Nah, disitulah orang semakin masuk ke kedalaman dirinya. Artinya semakin kecil di kita itu. Secara psikologi itu kita merasakan suatu getaran yang begitu hebat kekuatan. Kita masalahnya langsung jadi penyaksi. Untuk menjadi penyaksi itu harus jadi pelaku gitu. Tadi yang saya katakan sifat-sifat itu sudah bukan menjadi hal yang aneh lagi pada diri kita karena kita sudah jadi pelaku itu. Kita langsung menjadi pejuang di situ. Sekalian ingin mengetahui kenapa terjadi gini, terjadi gini. Akhirnya disitulah proses belajar itu sendiri. Ya, koneksinya tetap kepada diri manusia itu masing-masing sesuai prosesnya. Tetap mengerucutnya kepada bentuk-bentuk pensifatan lagi. Kembali tetap ke situ. Tapi bedanya pensifatan yang kitab teles, kitab kasunyatan, sama kitab yang hanya sebelumnya hanya kita percaya dengan kita mengetahui secara tekstual dengan apa yang sudah kita hadapi itu secara kenyataan adopsi kepada diri kita sangat jauh. Jadi kita langsung jadi penyaksi. Kalau saya jiwit seseorang, pasti ya saya merasakan jiwitan juga. Jadi saya dijiwit itu sudah bukan karena saya diceritain. Dijiwit itu loro loh, bahasanya. Saya langsung jadi penyaksi. Nah itu nanti mengena pada kondisi-kondisi kejiwaannya lebih tajam lagi gitu. Dibandingkan kita hanya mempercayai yang belum kita buktikan secara kehidupan. Nah, disitulah proses manusia menuju ke kebenaran Tuhan, menuju ke asal muasal manusia itu sendiri, itu lebih terbuka kondisinya. Kalau kita bicara tentang sifat, begitu kita lepas dari sifat ketuhanan itu, kalau di spiritual dikatakan ilahiyah, ilahiyah diri, lepas dari itu, kita itu langsung dapat konsekuensinya. Nggak butuh diceritain, langsung kita terima itu konsekuensi. Termasuk kita kalau menjalani sifatnya juga kita terima konsekuensinya. Kita langsung bisa merasakan pembuktian hidup itu sendiri.
fakta-faktanya. Dan kalau kita bicara tentang logika dan pikiran kita, itu lebih hidup kita. Untuk ini kan esensinya nanti langsung ngantam kejiwaan semua. Beda kalau kita baca ya, atau diceritakan ada Tuhan gini-gini, makanya patuh lah. Kita menjalani kepatuhan itu, tapi nggak pernah merasakan. Beda dengan kalau kita langsung dihantam kejiwaan kita. Nah, itu kita akan mengetahui kebenaran tentang ketuhanan itu setelah kita menjadi penyaksi hidup itu sendiri. Nah, itu yang penting sebenarnya. Kitab itu sarana awal karena kita dikenalkan itu dulu. Tapi begitu berjalannya waktu, setelah kita dewasa, punya anak istri, kan mulai awal dari konflik kehidupan yang kita terima. Kita nerima kesengsaraan kan setelah Kenes mari nikah, ya, ya paling setahun rong tahun lah asik ya. Honeymoon tok lah setahun rong tahun. Mari ngono masalah tok. Karena disitulah mulai beban kehidupan manusia seakan-akan secara psikologi itu datang luar biasa. Kita harus menjaga hubungan dengan istri, menjaga jaminan hidup anak, jaminan hidup istri, menjaga hubungan dengan anak, terus berbias kepada hubungan dengan antar manusia. Itu lebih bisa kita rasakan apa hantaman-hantamannya dibandingkan dulu sebelum kita. Makanya proses manusia itu kedewasaan ke arah sensitivitas jiwa itu setelah dia itu berumur tertentu memang. Ya terpaut antara 40 naik lah. Itu mulai menghadapi alam kasunyatanya gitu. Ternyata hidup itu kompleks gitu. Berhubungan dengan mengetahui Tuhan, menuju Tuhan itu kompleks. Kita harus melampaui urusan dengan manusia per manusia. Supaya menjadi khasanah baik. Terus manusia dengan makhluk lain menjadi khasanah baik. Manusia dengan alam menjadi khasanah baik. Dan setiap khasanah ini variabelnya gak karu-karuan kayak kan gitu. Nah untuk melampaui yang menuju kebenaran apa, Tuhan itu sendiri, kesempatan tertinggi bagi manusia untuk menuju itu memang ada limit kalau kita bicara waktu ya. Ada limit 40 lah. Jadi kelahiran dari jadi kalau kita mengatakan manusia hidup dan mati itu lahir dan mati, lahir dan mati ya, hidup dan mati. Itu kan kita secara psikologi kita lihat kan, kita amati kan kelihatan Pak. Saat kita lahir bayi itu kesenangan sebagai bayi. Saat masa bayi habis mati kondisi secara batinia ini, secara psikologi kita dimatikan di dimensi bayi. Akhirnya dihidupkan secara psikologi di anak-anak kan gitu. Setelah anak-anak dimatikan lagi secara psikologinya untuk menghadapi kebangkitan kejiwaan di remaja kan gitu. Remaja masanya habis dimatikan, dibangkitkan lagi di masa kedewasaan psikologi, kedewasaan kejiwaan lah.
poin kehidupan awal manusia untuk menjadi mengenali dirinya, mengenali kejiwaannya itu di level kedewasaan itu. Kita sangat bisa merasakan gelombang-gelombang masalah yang kita hadapi, seberapa banyaknya. Nah, disitulah kalau bahasa pewayangan namanya awal muasal manusia dimasukkan ke dalam kawah condro di muko untuk mensucikan dirinya. Oleh suci somabur, jiwa yang berterbangan di pintu surga itu mungkin seperti itu. Berterbangan kok di pintu surga ya. Iya, saya dorong ketemu Tuhan masalahnya. Saya dikai keistimewaan terbang toh. Nah, itu pun sudah hebat, luar biasa. Saya dikai suwiwi, saya hebat. Mana ketemu saya ngekei suwiwi kan gitu. Nah, jadi condro kita harus sadar sekarang fase-fase umur seperti kita ini mengalami suatu kepanasan penderitaan hidup yang namanya kawah tadi. Untuk menjadi manusia paripurna sing iso miber tadi. Nah, analogi kawah Condor Bimoko itu analogi mengenali makna hidup itu sendiri. Mengenali kejiwaan diri kita. Nah, dalam mengenali itu kita harus kembali lagi bicara lagi tentang kesadaran diri itu. Karena begitu slide tentang kesadaran itu, kita nggak menjadi penyaksi di situ. Nyaman dalam penderitaan tanpa sadar. Gitu. Karena yang bermain akhirnya hanya logika-logika. Seakan-akan hidup itu bisa diselesaikan logika, tidak melihat kasus nyatanya ternyata ada energi yang tidak mampu dilawan oleh manusia. Nah, caranya menyatu atau mendekati ke energi itu. Ya, kalau analogi sedikit saya sadur lagi ke perkitaban, ya harus suci diri. Jiwamu ya harus suci. Kan? Nah, untuk menuju kesuciannya seperti apa? Ya, secara kasunyatan ini ya. Bukan bahasa teks apa tadi, perkitaban tertulis. Kasunyatanya orang menuju kesucian itu atau jiwanya supaya tenang itu ya harus rela. Hidup itu harus menerima apa yang terjadi. Nah, untuk menerima otomatis orang akan jauh dari angkara murkanya, keserakahan, jaluk menangi dewe, dan sebagainya. Unsur-unsur energi negatif ini akan bisa kita lampaui nanti. Kita akan masuk ke titik nilai-nilai sifat ilahiyah itu sendiri dalam bentuk gerakan-gerakan kesucian.
ngalir seperti air misalnya orang Jawa, nerimo ing pantun, apa ya, banyak kan bahasa-bahasa bijak gitu yang menuju ke titik kasunyatan kesucian itu. Nah, kalau kita sudah secara getaran itu sudah di titik itu, nah, itu kalau kita rasakan, itu bahasa rasa, getaran Tuhan itu bisa kita ketahui. Nah, itu yang dikatakan kita langsung berhadapan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu bukan suatu sosok. Artinya kalau analogi nanti kamu akan bertemu Tuhan, itu bukan berarti bertemu suatu sosok Tuhan. Hmm. Kembali lagi tadi, Tuhan itu punya sifat baik. Tuhan itu punya kemuliaan yang dikatakan Rob. Tuhan itu punya kekuatan yang namanya zat. Setelah semua kita memproses diri ke dimensi itu semua, ada diri kita dalam perjuangan hidup ini untuk mengarah apa katanya asal muasal itu Tuhan itu nanti kita bisa mengetahui kebenaran Tuhan itu yang sesungguhnya, yang tidak bisa akhirnya tidak bisa kita analogikan gitu. Bahwa Tuhan itu ya bukan sesungguhnya bukan analogi yang dikatakan 99 sifat karena sudah menjadi apa gerakan kita semua gitu. Disitulah kalau sufi dikata di tasawuf gini, saat manusia itu seorang hamba yang mengetahui ilmu Allah, semakin tahu, semakin bodoh. Di ketasawufan seperti itu. Ya memang bodoh itu bukan berarti apa nggak cerdas, karena dia tidak bisa memberikan analog, nggak bisa menggambarkan secara visual kata-kata kekuatan yang dimaksud Tuhan itu. Makanya kalau di Jawa di apa tan keno kinoyo ngopo, nggak bisa diserupakan dengan apapun. Itu bahasa verbal lain supaya memahamkan kepada seseorang bahwa Tuhan itu bukan seperti yang ada pada bayanganmu yang kamu adopsi secara tekstual gitu. Dia sosok pengkreat apa pencipta, bukan itu akhirnya. Nah itu yang nggak bisa dikatakan secara, nanti kalau dikatakan memang berbahaya, iki loh Tuhan, itu bahaya. Nah, supaya nggak memicu apa namanya kesalahpahaman ini ya kita kembali bahasa-bahasa verbal aja gitu. Tan keno kinoyong opo. Lah nanti setiap orang yang sudah melakukan apa hal nilai-nilai pada dirinya yang sesungguhnya nanti akan tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun seperti apa sikap lain. Dan gak bisa diomong bahasanya. Lah diomongi jadi masalah nanti. Karena bentuk omongan itu selalu membentuk suatu apa kesalahpahaman kebanyakan sesuai dengan ego masing-masing, enggak sesuai egoku, akhirnya masalah. Kebanyakan yang tidak
pernah menjadi pelaku kasunyatan yang sering merasa lebih tahu gitu loh tentang Tuhan. Wah, kufur, gak percaya Tuhan misalnya gitu. Tuhan itu ini gitu. Makanya ada apa penghukuman kepada orang yang tidak beriman kepada satu titik keimanan itu dianggap uh, manusia yang tidak mengenal Tuhan gitu. Ada kata-kata penghujatan yang dikatakan kufur, kafir, munafik dan sebagainya itu identik ada justifikasi apa menghukumi orang yang tidak sesuai dengan tuntunan secara tekstual gitu. Padahal kalau dia benar-benar jadi pelaku kasus nyata itu akan tahu gitu. Wah, ternyata Tuhan seperti ini. Gitu. Nah, di situ apa kebenaran lebih dalam tentang perkitaban itu akan juga kita ketahui. Oh, maksudnya kitab itu di sini loh. Akhirnya kita tahu pun asbabun nuzul dari kitab meskipun kini gak belajar asbabun nuzul asal muasal turunnya wahyu karena semua bisa kita lihat secara kasunyatanya kita. Kenapa munculnya ini ayat ini gitu? Karena ada situasi yang membentuk itu. Makanya begitu situasinya lain seakan-akan berbenturan ayat ini. Kan gitu. Itu yang dikatakan paradok. Akhirnya kita tahulah. Begitu kita tahu semua. Ini kan kita nggak mampu untuk mengatakan ini benar, ini salah. Semua terbentuk dengan apa yang menjadi proses masing-masing manusia. Dan saya secara pribadi itu juga punya proses sendiri. Yang nanti kalau kita komunalkan secara piramid tujuan gitu. Kalau kita bicara tentang tujuan itu ke titik yang satu yang sama itu juga. Bagaimanapun caranya setiap manusia berjuang menuju itu titiknya akan menuju titik yang satu juga. Nah, untuk menuju titik yang satu yang dicita-citakan banyak orang ini itu ya memang secara pengalaman diri saya itu harus tahu kita masuk ke samudra kasus nyatanya gitu. Karena penyaksian yang paling ya kita bersentuhan langsung lah. Jadi kita itu misalnya gini lah, kita diyakinkan tentang nyamuk gitu. Misalnya gitu. Dalam bentuk riwayat. Akhirnya jadi kitab. Kalau kamu nggak percaya, kalau digigit nyamuk itu pewanasnya masalah. Setelah panas nanti iritasinya kulitmu itu akan gatal. Itu misalnya. Kita nggak pernah tahu nyamuk itu. Atau nggak pernah bersentuhan dengan kasunyatan yang namanya. Nah, kalau kita bicara tentang kepercayaan, ini kepercayaan di sisi mana? Kan masih di sisi logika. Karena kasunyatan masuknya ke nilai-nilai batinia. Nah, kita percayailah. Oh iya, percaya. Percaya karena ceritanya kitab. Kita belum masuk ke dimensi yang sebenarnya.
begitu ada gelombang pada diri manusia itu datang dengan yang katanya penderitaan-penderitaan, itu baru dia menyadari apa yang katanya apa tadi cerita tadi itu bisa membuktikan pada diri kita. Itu koneksinya nanti tentang kitab dengan kasunyatan yang intinya nanti nggak beda gitu. Keluhuran kitab dengan apa? Ini yang jadi beda itu kan salah gitu, memahami secara kebenaran karena dia belum pernah menjalani. Jadi kalau menuju Tuhan itu inilah caranya, cara nyembahnya seperti ini, cara mengagungkannya seperti ini gitu. Kalau di perkitaban kan gitu, cara apa namanya supaya Allah itu memberikan suatu pahala-pahala pada dirimu, cara beramal harta itu seperti ini gitu. Dan semua ada kan, semua disebutkan itu, tuntunan itu. Yang jadi masalah, tuntunan itu begitu dibuktikan secara kasunyatan, itu belum tentu terkonek dengan kebenarannya itu gitu. Lah, untuk terkonek yang sesungguhnya, jadi kita bisa menjadi penyaksi kitab, riwayat kitab itu. Kalau kita sudah ngalami masalahnya. Lah, untuk ngalami yang sesungguhnya, ngalami itu dibutuhkan memang kesadaran. Jadi kalau ada riwayat tadi, digigit nyamuk itu sakit, gatal, itu kita bisa benar-benar merasakan. Oh iya, benar-benar sakit dan gatal. Itu yang dimaksud kita harus sadar. Lek gak sadar, ya mungkin hanya apa dianggap remeh gitu. Lek ketemu nyamuk mungkin iso diceblek. Kene karek ngenteni teracake sing mang mari digigit gitu. Rasanya gatel wis dikukur biasa. Dia nggak masuk ke kasus nyatanya gitu. Nah, jebakan ini secara perkitaban langsung dipraktekkan lapangan itu tidak hanya segampang mempraktekkan itu. Akhirnya di situ yang disebut menjadi apa, orang tidak menjalani sesuatu dengan menjalani ilmu dengan kebodohan itu kan di situ. Karena nggak tahu esensinya ilmu yang dimaksud itu. Kenapa tidak tahu? Karena kita belum pernah menjadi penyaksinya. Dengan menjalani maksudnya. Artinya penyaksi itu menjalani atau menerima keadaan-keadaan. Nah ini yang perlu kita koneksikan berhubungan dengan tadi menuju Tuhan tadi. Jadi keluhuran tentang Tuhan itu sebenarnya bisa dianalogikan mungkin ya. Mungkin seperti ini. Tuhan itu sebenarnya menciptakan ini itu tanpa tujuan, tanpa keinginan. Saya nggak berani mengatakan paradoknya ini. Tanpa tujuan, tanpa keinginan, tanpa ego, tanpa apa, nggak penting mau diakui atau tidak diakui. Dan itu di perkitaban semua ada. Saya tidak akan kehilangan keagunganku meskipun semua manusia tidak menyembahku, kan itu. Dia artinya kan dia sebenarnya menciptakanlah bahasa bahasa
rodok ngawure wis tak ciptakno lah. Tanpa tujuan, tanpa keinginan, tanpa pengakuan, keakuan. Nah, akhirnya dalam gerakan kehidupan makhluk per makhluk ini secara psikologi akhirnya membutuhkan bahasa pacaran ini loh, Pak. Bahasa pacaran. Kini ki cuek sampai arek wedok gitu loh bahasane. Cuek sakjane aku ya seneng gitu. Aku cuek kan arek wedok padahal aku seneng. Bahasa psikologi nih. Arek wedok iku lek seneng ambek awake dhewe. Kira-kira lek kene cuek. Dia banyak enggak? Dia yang lebih membutuhkan saya atau saya yang lebih membutuhkan dia? Bahasanya kurang lebih seperti itu. Akhirnya karena Tuhan tidak punya tujuan, tidak punya keinginan, tidak punya ego, gak butuh diakui. Akhirnya sing banyak ini makhluk gitu. Kepingin dicintai. Padahal Tuhan itu dengan bentuk seperti itu adalah bentuk cintanya gitu. Tapi mergo Tuhan ini seakan-akan cuek, bahasanya mungkin kurang lebih gitu. Akhirnya sing banyak menungso.